Halo guys, ketemu lagi dengan aku Angela Yovita di konten aku ada pertanyaan. Kali ini masih spesial bulan Maria karena masih tanggal 20-an ya. Nah, mau membahas tentang Bunda Maria. Sesuai tagline judulnya, konten kali ini di ada pertanyaan, kita akan membahas ada pertanyaan, kenalkah kamu dengan Ibu Maria? Ayo, kenal gak nih teman-teman muda yang ada di rumah atau lagi dimanapun kalian berada? Kenal gak sebenarnya sama Ibu Maria nih, mumpung bulan Mei nih? Oke, hari ini aku udah siapin beberapa pertanyaan. Jadi beberapa waktu lalu aku chat beberapa teman-teman muda. Kira-kira ada gak sih kalian yang penasaran tentang Ibu Maria? Nah, ternyata ada beberapa kebingungan, keresahan dari teman-teman muda tentang Ibu Maria atau Bunda Maria ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Kenapa Maria diberi julukan sebagai ibu? Kenapa ya? Kan biasanya kita kenal itu Maria dijuluki sebagai ibu atau bunda. Nah, Maria itu dijuluki sebagai ibu atau bunda itu karena ia kita hormati teman-teman sebagai bunda gereja. Karena sejak semula kan Maria itu Tuhan sendiri yang memilih, di kitab suci juga dituliskan di Lukas kalau teman-teman buka. Nah, ini aku udah bawa kitab suci. Jadi di Lukas itu udah dituliskan kalau Tuhan sendiri yang memilih Maria untuk mengandung dan melahirkan penyelamat kita, Yesus Kristus. Nah, sebagai seorang yang sudah mengandung dan melahirkan Yesus sebagai sang pemberi hidup, Maria itu juga secara nggak langsung berperan dalam memberikan kehidupan ke manusia dan dunia ini. Nah, di Lumen Gentium, dokumen Lumen Gentium, para bapak gereja itu juga tidak pernah ragu untuk menyebut Maria sebagai Bunda yang hidup. Nah, kenapa? Karena di Lumen Gentium nomor 56 itu dituliskan bahwa maut melalui Hawa dan hidup melalui Maria. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman muda ini ada yang hidupnya tuh taat banget gitu. Taat peraturan, misalnya nih kita datang ke sekolah itu datangnya pelajaran mulai jam 7, teman-teman tuh datang udah dari jam 6 misalnya gitu kan, taat peraturan banget, anti banget sama yang namanya melanggar peraturan atau di jalan langgar lalu lintas gitu kan. Nah, setaat-taatnya teman-teman semua, kalau teman-teman tahu, Bunda Maria itu adalah pribadi yang sangat taat dan Roh Kudus itu selalu berkuasa kepada Bunda Maria, dan itu membuat Maria tidak terpisahkan dari gereja. Nah, Bunda Maria, Yesus, dan gereja ini ternyata jadi satu guys. Itu menjadi satu kesatuan yang menjadi alasan gitu loh. Kenapa sih Bunda Maria itu nggak hanya menjadi Bunda Allah, tetapi juga Bunda gereja atau Bunda kita semua. Bunda aku dan Bunda dari teman-teman semua. Nah, sebelum wafat juga, kalau teman-teman ingat tuh di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 itu Yesus memberikan Maria kepada muridnya yang dikasihi. Itu tuh waktu itu di kayu salib, lihat Maria di sisinya, di sebelah kakinya itu Yesus berucap tuh, "Ibu, inilah anakmu," dan dia mengatakan ke murid-muridnya, "Inilah ibumu." Gitu teman-teman, kenapa Maria dijuluki sebagai ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ketika Yesus dianiaya hingga wafat, gimana ya Mbak perasaan Maria sebagai ibu? Kok nggak membela Yesus? Padahal kan dia ibunya. Oke. Ini pertanyaannya sebenarnya menarik sih. Karena juga aku juga baru tahu ini juga ya, ada pertanyaan kayak gini. Saya masuk akal sih teman-teman. Kenapa sih Maria itu nggak membela Yesus dan perasaannya gimana? Pasti sedih sih ya. Seorang ibu ngelihat anaknya yang udah di
kandung, dilahirkan, dirawat dari kecil sampai dewasa gitu, tapi malah dianiaya, dipermalukan di depan banyak orang waktu itu Yesus juga kan. Tapi ya Maria tentu sedih, tentu kayak nggak nyangka kok aku udah dipilih. Kan Maria juga waktu itu dipilihnya dadakan ya kan. Kalau teman-teman inget kisah Natal kemarin bagaimana malaikat memilih Maria, nah pasti Maria itu sedih karena nggak ada juga yang bisa, sebagai seorang ibu tuh kita nggak bisa tuh loh guys melampaui duka seorang ibu, karena gimana ya, mesti kan ya tau lah 9 bulan ngandung, ngelahirin aja susah pasti kan. Nah tapi tuh karena Maria adalah pribadi yang sangat taat, itu tadi kan, tadi aku udah ngomong kan kalau Maria tuh taat banget gitu sama Allah, pada Tuhan gitu. Nah kita tahu kalau dari peristiwa di Bukit Golgota itu bisa dikatakan itu puncak dari ketaatan imannya Maria, karena saat Yesus udah mulai ditinggalkan sama murid-muridnya, banyak banget yang, kalau teman-teman ingat peristiwa Jumat Agung Paskah kemarin, pasionya menceritakan gimana Yesus perjalanannya di Bukit Golgota sampai wafat di kayu salib kan, semuanya meninggalkan, bahkan menatap wajahnya pun sudah nggak enak gitu loh, nggak kayak apa ya, nggak iya nggak buat natap, karena ketampanannya, kalau dari kitab suci itu tulisannya ketampanannya sudah tidak lagi nampak, nggak ada karismanya lah. Nah sebagai ibu, Maria itu masih setia tuh loh guys, nemenin Yesus di sisinya, berdiri tegar di kaki salib. Nah itu kan pasti kalau kita lihat lagi ya ke kehidupan kita juga, pasti teman-teman gimana sih kalau misalkan teman-teman lagi putus cinta nih, misalkan putus cinta, terus kan pasti kalian galau banget gak sih? Kalian galau banget. Sekarang siapa sih yang ada di sisi kalian? Pasti kan orang tua kalian, terutama ibu kalian kan. Kalian lagi putus cinta, galau, ya udah nggak apa-apa. Misal cowok-cowok nih lagi putus, terus ya udah nggak apa-apa. Terus ibu kalian nemenin kalian, kasih semangat ke kalian. Atau mungkin kalian lagi sakit secara fisik, kalau cinta kan hati ya, afeksi ya. Nah kalian lagi sakit secara fisik, misalnya kalian kecelakaan atau gagal dalam turnamen misalnya karena kalian jatuh gitu, kalian juga pasti ibu kalian kan yang mendukung, nemenin, kayak udah nggak apa-apa, yang support, always support you gitu loh guys. Kesannya tuh kayak yang 24/7, kalau anak-anak zaman sekarang kan ngomongnya 24/7. Nah itu ibu kalian, itu sama kayak Yesus. Nah Maria itu 24/7-nya Yesus, bahkan sampai di kayu salib, dan puncaknya itu kalau teman-teman tahu yang di Pieta itu loh. Nah di peristiwa salib itu Maria juga mempersembahkan putranya untuk di hadapan Bapa juga. Itu guys, jadi kenapa nggak dibela ya? Ya udah, karena ketaatannya itu tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga, ada banyak tokoh perempuan di kitab suci, tapi kenapa Ci kok Maria yang dipilih jadi ibu atau bunda gereja, kok enggak Hawa? Ya juga ya sebenarnya ya. Sebenarnya iya juga sih. Kan perempuan pertama yang diciptakan itu kan Hawa. Tapi kenapa bukan Hawa? Kenapa Maria? Iya, benar juga sih pertanyaannya. Keren nih. Kenapa ya kira-kira? Kenapa bukan yang lain? Nah, memang Maria itu dari buku-buku yang aku baca dan berbagai sumber yang aku cari, nah jawabannya adalah memang Maria itu sosok yang tekun dalam doa dan seorang ibu yang kuat, tegar, tangguh, bahkan gak ada yang bisa mengalahkan. Nah, dan Maria itu tuh pribadi yang tidak mudah mengalah gitu, tidak mudah mengeluh dan menyerah gitu loh guys. Nah, beda banget kan. Mungkin kalau kita lihat di kitab suci Perjanjian Lama gitu, ada perempuan-perempuan yang seperti mungkin Hawa, dia melanggar perintah Allah untuk tidak makan buah
buah yang terlarang itu, buah kebijaksanaan itu nggak boleh. Nah, tapi dia tetap makan. Nah, perempuan yang lain misalnya, ada banyak banget tokoh-tokoh perempuan yang memang mungkin tidak ada yang melebihi seorang Maria gitu guys. Nah, sosok Maria yang seperti itu yang menjadikan ia sebagai ibu. Nah, sama seperti yang telah dikatakan oleh Santo Agustinus nih. Jadi kemarin aku juga baca di beberapa sumber bahwa Santo Agustinus itu mengatakan bahwa Bunda Maria sungguh ibu dari anggota tubuh Kristus, yakni kita semua. Nah, hal lain yang turut menjadi alasan kenapa Maria itu dipilih menjadi ibu atau bunda gereja adalah dari sekian banyak penderitaan yang telah dialami oleh Maria. Maria tuh tetap dan semakin taat kepada Allah. Banyak banget sih sebenarnya penderitaan Maria yang kita kenal dengan kedukaan Maria. Itu familiar banget sih guys. Teman-teman bisa searching gitu di Google dengan keywordsnya kedukaan Maria. Itu banyak, dan di kitab suci pun juga ada, dari perjanjian baru tentunya ya, itu ada banyak kedukaan Maria. Bisa kita lihat dari pengungsian ke Mesir pada masa kanak-kanak Yesus yang terancam pembunuhan Herodes, lalu tertinggalnya Yesus di bait Allah. Kalau teman-teman ingat, udah Maria jauh-jauh sama Yosef itu udah di tengah perjalanan, loh anaknya hilang, putar balik. Nah itu kan juga penderitaan juga sebenarnya buat seorang ibu kan, anakku hilang, kayak gitu biasanya. Lalu perjumpaan Maria dengan Yesus saat memanggul salib di peristiwa jalan salib kalau teman-teman ingat. Lalu ada juga saat Yesus disalibkan dan Maria berdiri di dekat kakinya. Lalu kedukaan selanjutnya ada penikaman lambung Yesus. Kan Maria ngeliat sendiri tuh dengan mata kepalanya, lihat lambung anaknya ditikam dengan tombak. Nah, lalu hingga akhirnya dibaringkannya Yesus dalam kubur. Jadi ya itu tadi pietas, kan ya ampun anakku gitu tuh loh, kayak aku yang ngandung, aku yang lahirin, meninggal juga di depan mata aku lihat sendiri. Gimana sih perasaan ibu? Ya pasti kan menyaksikan dengan mata telanjang bagaimana putranya menjadi lemah tak berdaya. Ya malaikat tuh mungkin kalau ibu-ibu zaman sekarang tuh ngiranya ya ampun aku di PHP malaikat deh. Saya kemarin malaikat janji dia menjadi penyelamat, dia jadi orang yang besar, tapi nggak taunya malah jadi lemah tak berdaya, bahkan ya gitulah. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa Maria itu dapat kita jadikan sebagai teladan untuk diri kita nih sebagai umat, sebagai anggota tubuh gereja, untuk semakin mengikuti dan semakin dekat dengan Kristus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Mbak, Madah Magnificat itu apa sih? Itu punyanya Maria po. Madah Magnificat. Oke, Madah Magnificat itu berasal dari kedalaman hati Maria. Mungkin teman-teman tuh tahu Madah Magnificat dari lagu ya. Kan ada lagu yang liriknya tuh pujilah hai jiwaku magnificat, ya kan? Nah, itu berasal dari kedalaman hati Maria ketika mengunjungi saudarinya Elizabeth. Jadi teman-teman ingat gak waktu kunjungan Maria ke Elizabeth, di mana Elizabeth itu tidak pernah berhenti menggemakan itu. Jadi waktu Maria mengunjungi Elizabeth, kan Elizabeth mengucapkan salam. Nah itu karena dari situ juga Madah itu muncul, dan akhirnya intinya dari Madah ini adalah memuliakan dan memuji Allah. Nah ini menjadi tanda pewartaan dan pelayanan Yesus yang ada dalam kandungan Maria. Itu teman-teman. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Yang bisa membuat mukjizat itu Yesus aja atau Maria juga sih Mbak?
mujizatnya apa aja kira-kira yang udah dibuat sama Maria. Wow, mujizat. Kalian pernah dengar gak sih lagu yang mujizat itu nyata? Nah, itu sebenarnya mujizat tuh gimana ya, nggak ada wujudnya tapi kita tuh ngerasain gitu loh guys. Kalian kadang ngerasa gitu gak sih? Aku kapan hari itu pernah kan ketemu sama teman-teman muda juga, dia mau novena ya kan, biasa kan anak muda kan novena gitu. Aku tanya, kamu mau novena mau ngapain gitu kan, mau cari mujizat gitu kan. Oh ya udah gitu. Nah tapi selang beberapa hari dia tanya, mbak kok mujizatnya nggak kelihatan? Ya gimana juga, aku juga bingung ya mau jawabnya ya. Nah jadi kemarin aku tuh cari buku, dan ini bukunya Mujizat Bunda Maria. Jadi di sini ada kisah-kisah penampakan dan mujizat Bunda Maria di seluruh dunia. Nah, di sini tuh kisah-kisah, jadi cerita-cerita gitu loh guys. Dan apa ya? Kesaksian para umat di seluruh dunia terkait penampakan dan mujizat Maria. Ada banyak banget mujizat Maria yang akhirnya hingga saat ini itu menjadi sumber pengharapan bagi umat manusia. Tentang apa aja mujizat yang pernah ada itu beragam sebenarnya, dan itu terjadi di orang itu beda-beda. Bisa aja mujizat yang terjadi di aku sama di teman-teman tuh beda, padahal kita lagi novena hal yang sama gitu loh. Misalkan novena 3 kali salam Maria gitu, atau novena apa gitu. Nah itu tuh belum tentu sama, beda-beda. Karena ya Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau gitu loh kadang tuh. Dan misalkan kita minta A, yang A itu tuh belum tentu kita butuh gitu loh sebenarnya kalau teman-teman sadar tuh. Tapi kan kita seringnya nggak sadar lah, Tuhan itu ternyata memberikan B. Mungkin teman-teman merasa kok nggak ada mujizat ya, aku minta A kok nggak dapat apa-apa ya, malah dapat yang lain. Nah itu, dan itu mujizat tuh misteri, tapi itu nyata, kita rasakan tuh teman-teman. Nah itu tadi guys pertanyaan keresahan dari teman-teman muda yang ya kemarin beberapa kali tanya-tanya ke aku tentang Bunda Maria ini tadi. Dan mereka saat tanya, aku tanya balik, kenapa kok kalian tanya kayak gitu kan. Ternyata mereka bilang, gak apa-apa mbak, pengen lebih kenal sama Maria aja. Makanya judul dari video ini adalah ada pertanyaan, kenalkah kamu dengan Ibu Maria? Nah, itu teman-teman. Semoga video ini, tayangan ini semakin membantu teman-teman untuk mengenal sosok Maria sebagai Ibu Yesus, Ibu Gereja, dan Ibu kita semua. Dan semoga setelah ini teman-teman bisa merasakan kedekatan yang semakin intim bersama Ibu Maria. Oke guys, thank you and see you.